Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salatan wa salaman daiman mutalazimin ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tsumma qala laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahu alaihi. Yang kami hormati Kiai Haji Dr. Matrati SPD NPD selaku Kepala MTSN 1 Lampang, yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Fardi MPD selaku Ketua Komite MTSN 1 Sabang, dan tak lupa yang kami hormati Haji Sudi yang merupakan sesepuh kita yang ada di MTSN 1 Sampang, Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di lokasi MTSN 1 Sampang ini dalam acara Zikro atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang paling bahil, saya paling cerek bin kreket ketika disebut nama Rasulullah tidak bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal Rasulullah sudah menjanjikan kepada kita semuanya, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalasnya 10. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masih di belakang, saya minta waktunya sebentar saja karena tadi sudah dapat gizi tambahan dari kepala madrasah. Ya, gizi peringatan untuk kita semuanya supaya kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Sesuai dengan tema yang diusung di sini, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu hal yang perlu
perlu kita ketahui dan harus kita perhatikan. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita di akhir surat Al-A'raf, surat ketiga dari yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Allah mengingatkan kepada kita semuanya, apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah kedingaki ke aca fastami'u lahu wa ansitu, diam caca ketika Al-Quran dibacakan, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat Allah itu sangat banyak, ya, sangat banyak sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bertepatan dengan berapa? 20 April tahun 571. Itu yang tertulis di buku kalian, 571 Masehi. Yang tertulis di bukunya Profesor Buya Hamka 571 juga. Ketika Rasulullah lahir, banyak hal-hal besar yang terjadi. Di antaranya padamnya api orang-orang Majusi yang menjadi sesembahan. Padamnya api orang-orang Majusi yang sudah ratusan tahun tidak pernah padam. Begitu juga hancurnya Istana Kisra, sebanyak 14 buah bangunan yang hancur ketika itu. Bahkan di kota Mekah yang asalnya kering menjadi banjir dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah, yang saat menikah masih berusia 18 tahun pada saat itu. Berarti masih sangat muda. Nikah dengan Siti Aminah, seorang bangsawan Quraisy. Maka kemudian lahirlah Rasulullah. Dengan lahirnya Rasulullah ini semua alam bergembira, merasa senang, dan kita yang ada di sini seharusnya menjadi penggemar utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menjadi junjungan kita semuanya dan menjadi tauladan untuk kita semuanya dalam segala hal, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang sudah saya bacakan tadi, Lillahi uswatun hasanah. Kemudian di ayat yang kedua, surat Al-Mumtahanah ayat 6, Allah juga menegaskan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha ghaniyyun hamid. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pada diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang baik. Ya. Contoh tauladan yang baik. Kemudian di ayat yang kedua Allah menegaskan fihim, yang ada di tengah-tengah kita sama juga manusia. Sehingga di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir Allah menegaskan, Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah, saya sama seperti kalian manusia, hanya saja saya diberi wahyu oleh Allah. Ini supaya kita bisa meneladani Rasulullah dalam segala hal. Dalam segala hal. Beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu, saya sudah pernah menyampaikan supaya kita meneladani Rasulullah dari yang kecil sampai yang besar, mulai cara kita makan, minum, mandi, berpakaian, dan seterusnya. Tapi ternyata peringatan-peringatan itu tetap anak-anakku sekalian masih ada yang berperilaku kurang. Contohnya hari ini disuruh mendengarkan Pak Kun. Oleh karena itu perlu kiranya anak-anakku sekalian menambah doa. Ini bisa dipraktekkan mulai nanti. Sebenarnya sudah saya tulis di dalam buku doa pagi, namun oleh pembaca doa jarang dibaca karena mungkin tidak terbiasa. Doa ini bisa dilihat di kitab Bulughul Maram Babul Jami tentang menjauhi akhlak yang jelek. Ini khusus untuk anak-anakku sekalian, hampir sama dengan yang akan dibaca bapak-bapak. Ya. Didengarkan dan boleh ditirukan di dalam hati, ya. Didengarkan dan boleh ditirukan di dalam hati, ya. Mungkin dengan doa ini anak-anakku sekalian bisa merubah sikap, karena apapun tanpa doa akan kurang. Insya Allah Bapak Ibu guru sudah setiap hari, setiap saat, setiap detik mengingatkan untuk berperilaku baik. Doa yang saya maksud adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya, mohon Bapak Ibu guru benini tapi kubalang. Saya ulangi lagi.
Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Bisa diulangi bareng-bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Tanpa saya. 1, 2, 3. Saya ulangi lagi. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Bareng-bareng. Ya. Silakan itu ditambahkan ke doanya. Harapan saya atau kami, perilaku yang sebelumnya tidak baik bisa menjadi baik. Ya. Dan saya usul kepada bagian penasehat yang sering kasih nasihat, yang perilakunya masih tetap kurang baik, supaya bisa membaca doa ini. Anakku yang dirahmati Allah, ya, di antara teladan yang paling kita sering lakukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah disampaikan oleh temannya ketika lapar, makan, hajat menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri, ya. Tangan kiri kanan. Jangan lupa makan ataupun minum. Ini yang sering kita lakukan dan paling mudah kita kerjakan, namun merubahnya sangat sulit. Sanggup kira-kira merubah? Apalagi satunya pegang pentol, satunya pegang es. Nah, cocok lagi. Diubah. Dari makan, dari minum. Ketemu dengan temannya, ya. Banyak yang dapat kita contoh.